Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat jumpa kembali Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun juga, mungkin sedang di kamar, sedang di dapur, sedang di ruang tamu. Mari kita persiapkan 1 jam ke depan waktu kita untuk Tuhan. Segala kegiatan kita persembahkan untuk Tuhan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Masih di masa pandemi, kita masih ibadah online, tapi kita tetap bersemangat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena Tuhan kita tidak berubah, bahkan Tuhan akan lebih luar biasa dan lebih luar biasa lagi bagi hidup kita. Amin. Kita mendengarkan panggilan berbakti dari Mazmur pasal 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Amin. Kita akan membaca abdu. Kita tundukkan kepala kita. Kita rendahkan hati kita. Kita bawa semua masalah kita, pergumulan kita, semua sakit penyakit kita, semua penderitaan kita saat ini. Kita mau serahkan diri ke Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan kita tidak tidur. Tuhan kita adalah yang luar biasa, dahsyat, ajaib. Tuhan akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Tuhan akan mengangkat semua penyakit kita. Tuhan akan memulihkan jiwa kita. Mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh melayani kita saat ini untuk mencari hadirat-Nya, untuk mencari berkat-Nya, untuk menikmati kesembuhan, untuk menikmati berkat Tuhan. Bagaikan anak kecil yang menghampiri bapaknya, yang mendapatkan bukan cuma sapaan tapi juga pelukan, kasih sayang, kelegaan. Allah Bapa kita yang Maha Kuasa, yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus yang ajaib, saat ini Tuhan kami menghampiri tahta-Mu dengan segala keberadaan kami, segala kelemahan kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau Engkau pulihkan, Engkau ampuni kami, supaya kami Tuhan boleh dilayakkan saat ini Tuhan untuk menyembah Engkau, memuji Engkau, terutama Tuhan untuk mendengar perkataan-Mu, untuk mendapat berkat-berkat rohani, untuk mendapatkan kesembuhan dan mujizat yang daripada-Mu. Sebab kami yakin Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan kami boleh merasakan ajaib, mujizat yang luar biasa yang kami butuhkan tepat pada waktunya. Karena itu Tuhan kami membawa diri kami Tuhan saat ini untuk Kau sentuh Tuhan, untuk Kau jamah. Kami mau memuji, menaikkan Engkau, menaikkan nama-Mu, meninggikan Engkau tempat ini di rumah kami masing-masing dan terutama dalam hati kami. Kami menyanyikan haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau luar biasa. Bapakku datang menyembah-Mu di sini.
Allah yang ku cinta, Allah yang ku harapkan, Allah yang menjadi Tuhan di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, karena Tuhan menghimpunkan kami kembali untuk boleh beribadah, baik di tempat kudus gereja ini ataupun di rumah-rumah. Kami percaya Roh Kudus hadir tengah-tengah mereka, karena Tuhan ingin kami mempersembahkan yang terbaik di dalam kehidupan kami bagi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berfirman-Lah, kami siap mendengarkannya. Namun terlebih dari itu, ampuni segala salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, baik melalui pikiran, perkataan atau perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita selama bulan ini adalah persembahan yang disukai Tuhan. Apakah persembahan yang kira-kira apakah persembahan yang disukai Tuhan? Hari ini saya mengangkat tema hati sebagai tempat menyimpan hukum Tuhan. Sekali lagi, hati sebagai tempat menyimpan hukum Tuhan. Jadi ketika hati kita persembahkan kepada Tuhan, itu sangat disukai oleh Tuhan. Persembahan yang disukai Tuhan ialah ketika hati kita, sekali lagi, persembahan yang disukai Tuhan adalah ketika hati kita persembahkan sebagai tempat untuk menyimpan firman Tuhan. Jadi bukan yang lain-lain yang kita simpan dalam hati kita, tetapi firman Tuhan. Nah, sedangkan bagi orang yang melakukan hal ini membuktikan bahwa ia mencintai Tuhan, juga mencintai firman Tuhan. Dan apa dampak yang akan dialami? Dia akan mengalami kebahagiaan dan semakin hari semakin bijak. Karena firman Allah berasal dari Tuhan. Firman itu berisi kehendak dan hukum-hukum atau ketetapan-ketetapan Tuhan. Sedangkan ketetapan-ketetapan itu dimaksudkan untuk kesejahteraan manusia dan berfungsi sebagai penuntun kepada hidup yang benar. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 97 sampai 104. Dikatakan begini: betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Saudara-saudara, dari ayat-ayat yang kita baca ini, masih ada lagi selanjutnya. Dari ayat-ayat yang kita baca ini, kita melihat ada hukum sebab dan akibat, yaitu ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Jadi ketika firman Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan kita taruh dalam hati kita dan kita amalkan di dalam kehidupan kita jalankan dalam kehidupan kita akan menjadi berakal budi, kita menjadi lebih bijak dibandingkan orang lain. Baik, ayat selanjutnya, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Saudara-saudara pemazmur mengalami semua perkara ini. Bagaimana dia berhikmat, bagaimana bijaksana, bagaimana kekuatan yang dari Tuhan menyertai dia, sehingga dia tidak khawatir akan segala sesuatu yang dihadapi di dalam kehidupan ini. Di dalam ayat 103 dan 104 berkata begini: betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kalau firman Allah menguasai hidup kita, kalau kita kaitkan segala sesuatu yang kita mau lakukan dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menjadi bijaksana. Karena Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya, dan Allah ingin terus berhubungan erat dengan saudara dan saya. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, hasil dari mencintai hukum Tuhan atau ketetapan-ketetapan Tuhan, ayat 97 berkata gini, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Mencintai dan menyimpan hukum Allah di dalam hati mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Hukum Allah memimpin kita ke dalam hidup yang benar. Kita lihat banyak orang-orang yang melakukan kejahatan. Karena apa? Orientasi hidup mereka pada kenikmatan hidup di dalam dunia ini, sehingga segala cara diupayakan oleh orang untuk bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya uang. Karena mereka berpikir dengan banyaknya uang mereka dapat menghuni segala sesuatu yang dia inginkan. Padahal firman Tuhan juga katakan akar dari segala kejahatan adalah menjadi atau mencintai uang. Jadi saudara-saudaraku, mencintai dan menyimpan hukum Allah dalam hati mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Hukum-hukum Allah memimpin kita ke dalam hidup yang benar. Itu sebabnya di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan begini. Berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Kalau kita kembali pada hukum sebab dan akibat, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dia akan hidupnya akan berhasil. Karena apa? Kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak ada cara yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada hal yang sangat ingin dilihat oleh Tuhan di dalam kehidupan kita selain kehidupan yang penuh dengan rasa syukur, kehidupan yang penuh dengan buah roh, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, kemurahan, sampai penguasaan diri. Ketika itu ada dalam kehidupan orang percaya, orang akan melihat betapa baiknya kita, betapa hebatnya Tuhan yang telah mengubah kehidupan kita dari kehidupan lama pada kehidupan yang telah diperbaharui. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebaikan muncul dari dalam hati. Ya, hati orang nggak ada yang tahu, tetapi hati orang bisa tercermin dari apa? Dari perbuatan, dari perkataan, dan dari tingkah lakunya. Jadi kalau orang melihat bahwa ada seseorang yang tingkah lakunya baik, pasti hatinya baik. Tapi kalau ada orang yang kita lihat perkataannya kotor, ya, pokoknya hidup semaunya sendiri, pasti hatinya tidak baik. Jadi kita dapat diukur dari hati kita, dapat diukur dari perbuatan yang nampak yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Saya membaca di YouTube, ada seorang wanita yang bekerja di satu restoran, dan pekerjaan itu dia lakukan mulai dari jam 4 pagi. Dia pelayan di restoran itu. Tapi pada satu saat si pelayan ini melihat ada 2 orang anggota pemadam kebakaran yang sudah sangat lelah. Dia mampir ke restoran itu, dia pesan kopi yang pekat karena dia terlalu lelah dan terlalu capek. Terus akhirnya si wanita muda ini mendengar percakapan mereka, bahwa mereka sudah bekerja 12 jam untuk memadamkan api. Lalu pelayan ini menulis di satu surat tagihan. Di situ dia tulis begini,
saya mentraktir Anda dengan makanan yang saya berikan kepada saudara. Anda tidak perlu membayarnya, kira-kira seperti itu. Terus karena Anda sudah bekerja luar biasa, Anda mempertaruhkan hidup saudara Anda pada pekerjaan Anda, siapapun Anda, di bagian apapun saudara bekerja, Anda adalah orang yang pemberani. Sementara orang menjauhi, kalau ada kebakaran orang menjauhi api, tapi justru api yang sangat dahsyat itulah yang memicu saudara keberanian saudara. Anda patut ditiru, Anda patut dicontoh. Beristirahatlah, nikmatilah makanan yang tersedia. Nah, kedua anggota pemadam kebakaran ini ketika dia membaca tulisan itu, mereka menangis. Ada orang yang peduli dengan mereka sementara orang-orang lain tidak. Akhirnya salah seorang dari pegawai pemadam kebakaran itu dia tulis di media sosial dan disebarkan. Begitu banyak orang yang menanggapi, begitu banyak orang yang bersimpati dengan si anak muda ini, wanita muda ini. Terus akhirnya si pemadam kebakaran ini, dua anggota pemadam kebakaran yang ditraktir itu, dia melihat kehidupan daripada si anak muda ini yang bernama Liz. Jadi Liz mempunyai ayah yang lumpuh. Dia sudah mengumpulkan uang untuk beli mobil van yang bisa mengangkut orang yang lumpuh itu, ayahnya. Tapi sudah sekian lama dia lakukan, dia tidak pernah mendapatkan uang untuk membeli mobil itu. Lalu si anggota pemadam kebakaran ini membuat website dan dia minta orang-orang memperhatikan kebutuhan ini. Dan mereka berharap $17,000 bisa dikumpulkan untuk menolong Liz membeli mobil van buat ayahnya. Tapi apa yang terjadi? 80 sekian dolar, $80,000 dia bisa kumpulkan. Akhirnya dia bisa membeli mobil buat ayahnya. Saudara-saudara, kebaikan hati seorang wanita pelayan. Dia pelayan di sebuah restoran, menggugah orang-orang. Betapa walaupun anak ini hasil gajinya mungkin tidak seberapa, tapi kebaikannya orang ini patut disupport. Akhirnya saudara-saudaraku, apa yang dibutuhkan Liz untuk membeli mobil buat ayahnya yang lumpuh itu bisa terwujud. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Liz, hati anak pelayan restoran ini, begitu dekat dengan Tuhan. Jadi berbagailah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudaraku, ketika kita membuka hati kita untuk menyimpan firman Tuhan, ya, dan melakukan apa yang tersimpan di dalam hati kita, yaitu firman Tuhan, kita akan berbahagia. Baik, yang kedua, yang mari kita lihat sifat dasar hukum Tuhan. Di dalam Mazmur 19 ayat yang ke-8 dan 10, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Jadi kalau diringkas menjadi 5 poin, yaitu hukum Tuhan sempurna, kesaksian Tuhan itu pasti, peraturan Tuhan itu benar,
Perintah Tuhan itu murni, penghakiman Tuhan benar dan adil. Nah, kalau kita tahu ini, dalam firman Tuhan ada hal yang seperti ini, kenapa kita mesti cari yang lain di luar Tuhan? Justru ketika kita menggantungkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan akan melakukan apa yang menjadi kebutuhan kita. Sekali lagi, Tuhan tahu persis apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, dan Tuhan tidak memberi apa yang menjadi keinginan kita. Karena apa? Karena keinginan manusia itu berubah-ubah. Tetapi kalau Tuhan yang merencanakan bagi kita, Dia akan merencanakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Percayalah pada kebenaran firman Tuhan. Taruhlah firman Tuhan itu di dalam hati saudara. Yang ketiga, kita diperhadapkan pada respon terhadap firman Tuhan. Ya, kalau kita membaca Alkitab, kita akan ada 2 poin yang harus kita tahu. Ya. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Jadi pemazmur melihat bahwa perintah Tuhan itu membuat dia menjadi bijaksana daripada orang-orang yang tidak peduli terhadap firman Tuhan. Jadi ada 2 macam respon, tanggapan yang salah dan tanggapan yang benar. Tanggapan yang salah tidak menganggap firman Tuhan itu penting. Ya. Orang yang hidupnya tidak di dalam Tuhan atau yang hidupnya setengah-setengah tidak menganggap firman Tuhan itu penting. Padahal firman Tuhan itulah yang mengubah kita. Kita mendapat keselamatan karena apa? Karena firman Tuhan itu menjadi manusia dan kita melihat apa yang dilakukannya semata-mata untuk kebaikan orang-orang yang berharap pada Tuhan. Pendapat yang lain daripada respon yang salah. Alkitab sebagai buku pegangan keagamaan yang berisi kata-kata bijak. Itu sebabnya ketika saya berdiskusi dengan teman saya dari yang liberal, teman saya yang agak liberal, dia bilang ini, Alkitab ini mengandung firman Tuhan. Dia katakan gitu. Alkitab ini mengandung firman Tuhan. Sementara itu sebagian lain mengatakan bahwa firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Alkitab ini adalah berisi firman Tuhan, ada kehendak Tuhan, ada rencana Tuhan, ada hal yang baik yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Tetapi ada orang yang mengatakan bahwa bukan semuanya firman Tuhan, tetapi mengandung firman Tuhan. Itulah sebabnya banyak orang Kristen sekalipun yang kurang mencintai firman Tuhan. Ya. Ironis sungguh bahwa Alkitab ini adalah buku yang terlaris di seluruh dunia. Alkitab adalah buku yang terlaris. Tetapi ironisnya Alkitab juga buku yang membosankan karena berisi peraturan-peraturan Tuhan, berisi larangan-larangan untuk hidup di dalam dunia ini menurut mereka seperti itu. Jadi Alkitab ini sebagai buku pedoman keagamaan saja, bukan firman Tuhan. Baik, tapi orang yang benar, dia merespon bahwa Alkitab ini adalah kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya menjaga dan menyimpan firman Tuhan di dalam hati mereka, menjadikan firman Tuhan sebagai tuntunan dalam hidup dan dalam setiap pengambilan keputusan. Dan orang yang punya respon yang benar terhadap firman Tuhan terus fokus pada ketetapan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan kata, Tuhan Yesus sendiri mengatakan gini, akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi pemazmur mengatakan, orang yang takut akan Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat berhasil. Saya percaya kalau saya bertanya kepada saudara sekalian saat ini, apakah Anda ingin segala sesuatu yang perbuat berhasil? Pasti mengatakan, iya, saya mau itu. Padahal kunci daripada keberhasilan manusia itu adalah terletak pada kebenaran firman-Nya. Baik, kita lihat pemazmur di dalam doanya dikatakan begini, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Ayat 10b dan ayat yang ke-16b mengatakan, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu, firman-Mu itu tidak akan kulupakan. Jadi bagi orang yang menjauhi kebenaran firman Tuhan, bagi orang yang tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, pasti dia akan mencari hal yang lain sebagai panutan di dalam kehidupannya. Jadi apa yang harus kita perbuat sebagai orang percaya? Satu, kita harus sadari bahwa kita diselamatkan bukan karena menjaga hukum-hukum Allah secara sempurna, tetapi karena kita beriman dan percaya kepada Kristus. Jadi kebenaran firman Tuhan yang kita taruh di dalam hati kita membawa kita kepada apa? Pada pengertian bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tetapi banyak orang yang menghafal banyak firman Tuhan dan tahu persis apa yang dikehendaki Tuhan, tetapi ketika dia menghadapi masalah-masalah yang sangat rumit di dalam kehidupannya, dia tidak mencari Tuhan, tetapi dia melakukan segala upaya seturut dengan hikmat yang dia punya. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyadari bahwa keselamatan diberikan oleh Tuhan sebagai anugerah pada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, setelah kita mendapatkan keselamatan itu, setiap perkataan Tuhan, setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan yang kita bisa baca dalam Alkitab, ketika itu kita lakukan dalam kehidupan kita, kita akan menikmati damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Yang kedua, hukum Allah sempurna. Kita harus menyimpannya di dalam hati dan menjadikan hukum Allah itu sebagai bagian dari diri kita. Nah, apapun juga yang kita lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan. Ya. Jadi kalau itu semua kita lakukan baik dalam pekerjaan yang sekular sekalipun, kita tetap mau melakukan yang terbaik, karena seolah-olah kita memberikan hidup kita melakukannya untuk Tuhan, dan kita tahu persis bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan begini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah, Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kalau kita tahu bahwa Roh Allah hidup di dalam kita, segala sesuatu yang kita lakukan haruslah, mestinya seturut dengan kehendak Tuhan. Baik, yang ketiga, dasar hidup kita pada hukum atau ketetapan Allah. Dengan demikian kita akan jalani hidup dengan benar dan penuh dengan ucapan syukur. Ketika kita berdoa untuk sesuatu dan itu tidak kita dapatkan, kita tunggu setahun, 2 tahun, enggak juga terjadi, lalu kita mulai meninggalkan Tuhan. Kita tidak percaya kepada Tuhan bahwa janji-janjinya tidak pernah ditepati. Tetapi bagi orang yang sungguh-sungguh percaya menggantungkan iman dan harapan kepada Tuhan, dia akan melihat bahwa segala sesuatu terjadi tidak terlepas dari Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan? Kita menyadari bahwa kita sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Dan yang kedua, kita harus menerapkan ketetapan Tuhan, hukum Tuhan di dalam hati kita, karena itu akan terpancar keluar dari kehidupan kita. Dan dasarilah setiap apapun yang ketiga, apapun yang kita mau lakukan, dasarilah itu atas firman Tuhan. Tuhan yang berjanji adalah Allah yang setia. Dia akan memberikan kepada kita
seturut dengan kehendak-Nya. Hiduplah untuk hari ini, karena hari ini adalah hari yang diberikan Tuhan untuk saudara dan saya. Haleluya, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Firman-Mu telah selesai diberitakan, namun biarlah kekuatan kebenaran firman akan terus berakar di dalam hidup kami, bertumbuh seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan pada akhirnya kami dapat menjalani kehidupan ini dengan sukacita karena Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan yang membuat kami berhasil. Tuhan juga yang memproses kami, walaupun itu dalam hal yang sangat sulit dan menyakitkan, tetapi di balik segala perkara itu ada maksud Tuhan yang luar biasa yang sudah Dia sediakan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta. Kiranya mengajar kita untuk mempersembahkan hati kita untuk menjadi tempat kita menyimpan hukum Tuhan. Tiba saatnya kita akan mempersembahkan yang terbaik yang Tuhan sudah berikan terlebih dahulu kepada kita berupa persembahan dan persepuluhan kita. Karena Tuhan sudah memanggil kita melalui Amsal pasal yang 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan menguap dengan air buah anggurnya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami, di mana pada hari ini kami masih bisa berkumpul, kami masih bisa mengikuti ibadah walaupun mungkin sebagian dari kami mengikuti ibadah online di rumah. Tuhan Yesus, sekarang adalah bagian yang paling terindah ya Tuhan, di mana kami bisa mengembalikan sedikit punya-Mu ya Tuhan, memberikan berkat kami ya Tuhan kepada-Mu ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini supaya bisa menjadi bermanfaat bagi gereja kami ya Tuhan, untuk memberkati gereja ini semakin lagi. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan berkat terus kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahannya, bisa datang ke gereja hari Minggu jam 8 sampai 8.45. Jadi ada petugas yang di bawah yang siap menerima persembahan Bapak Ibu Saudara, nanti akan dibawa dan didoakan di atas. Kemudian bisa juga melalui transfer ke rekening gereja. Informasi, kita masih tetap ibadah online karena masa pandemi ini makin meningkat kasus COVID, tapi kita percaya mujizat Tuhan akan memberikan jalan keluar. Pandemi ini segera berakhir dan kita terus mohon bimbingan Tuhan supaya kita tetap sehat, kita tetap dilindungi, dan Tuhan menyertai kehidupan kita hari demi hari. Amin. Kita akan persiapkan hati kita untuk doa pengembalaan dan nanti juga doa berkat. Kita akan memuji Tuhan, Dia mengerti. Terkadang kita merasa tidak ada jalan terbuka, tapi kita percaya Tuhan peduli. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu terlambat sudah.
kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih karunia-Mu yang nyata di dalam setiap kehidupan kami, baik kami yang ada di sini maupun yang di rumah-rumah. Kami percaya Engkau menyertai setiap kami ya Tuhan, karena Engkau berjanji bahwa janganlah kamu menjadi hamba uang, tapi cukupkanlah apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Itulah janji-Mu ya Tuhan, dan kami akan memegang janji-Mu itu Tuhan, supaya nyata dalam kehidupan kami bahwa kami tetap bergantung dan berharap pada Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau yang sudah memilih pemimpin-pemimpin di negara kami ini, berikanlah kepada mereka hikmat-Mu ya Tuhan, supaya mereka tidak mementingkan diri sendiri. Di dalam menjalankan tugas, mereka bertanggung jawab untuk demi rakyat banyak, demi orang banyak. Mereka harus melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Kami berdoa untuk presiden kami juga berdoa untuk wakil presiden, demikian juga dengan jajaran menterinya. Kami juga berdoa untuk instansi-instansi baik kepolisian maupun TNI, berikan kepada mereka hikmat-Mu ya Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan tugas atau apapun yang dibebankan oleh mereka oleh bangsa dan negara kami ini, dapat mereka jalankan dengan tegas, dengan tepat, dan dengan berani. Kami juga berdoa untuk setiap rakyat di dalam negara kami, di negara Indonesia ini, agar mereka sungguh-sungguh percaya dan mematuhi pemerintah sebagai bagian daripada orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin negara kami ini. Kami berdoa bersama-sama dengan para hamba-hamba Tuhan yang lain, baik dari denominasi Injili, denominasi Protestan maupun denominasi yang lain Injili. Kami berdoa Tuhan supaya mereka semua bersatu hati untuk mendoakan masalah COVID-19 ini, karena banyak teman-teman kami, teman-teman hamba Tuhan yang tergabung dalam gabungan Gereja Baptis Indonesia yang meninggal karena COVID-19 ini. Juga banyak di antara hamba Tuhan yang terpapar COVID-19 ini, dan keluarga mereka juga akhirnya kena terpapar COVID-19 ini. Tolong ya Tuhan, lawatilah mereka, jamahlah mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Tetapi janganlah ini kehendak kami ya Tuhan, tapi biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa jemaat-Mu yang saat ini sedang beribadah di rumah-rumah mereka masing-masing, juga dengan kami yang ada di tempat ini. Berikan kepada kami pertolongan ya Tuhan, berikan kepada kami hikmat-Mu, supaya kami dapat mengatakan ya kalau itu benar, tidak kalau itu salah. Karena selain dari ya dan tidak, terdapat kuasa kegelapan yang terus sedang bekerja di dalam hati, di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan, bahkan orang-orang pada umumnya. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mencerminkan terang Tuhan, karena Tuhan sudah memanggil kami bukan saja untuk menjadi garam dunia, tapi terang dunia, supaya ketika orang melihat kami, mereka melihat perbuatan yang baik, hati yang suci, dan segala sesuatu yang dilakukan adalah baik untuk kepentingan bersama. Itu sebab sekali lagi Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berbakti di rumah-rumah. Kalau di antara mereka ada yang sakit, lawatilah Tuhan, jamahlah mereka, pulihkan mereka. Kami teringat akan Pak David, biarlah kasih karunia Tuhan menjamah migrain yang ada di dalam kepalanya, dan Tuhan boleh sembuhkan dia untuk bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Kami juga berdoa untuk Ibu India, kami juga berdoa untuk Ibu Tabarat, kami juga berdoa untuk Ibu Wahab yang terus di dalam masa pemulihan mereka. Atau ada mungkin di antara saudara-saudara kami yang
Kami doakan mereka, jamahlah tubuh mereka Tuhan. Obat-obatan dan dokter, peralatan para medis merupakan sarana, tapi kesembuhan ada pada Tuhan. Itu sebabnya kami mengetuk pintu hatimu, berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kedukaan, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Berikan kepada mereka pemulihan dan kesembuhan. Bagi anak-anak kami yang saat ini harus kehilangan pekerjaan karena situasi COVID ini, dan banyak juga di antara mereka yang bekerja di rumah atau dirumahkan dengan imbalan gaji yang separuh atau mungkin seperempat, tapi kami mengucap syukur Tuhan karena masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Itu sebabnya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan akibat COVID ini. Berikanlah kepada mereka yang terbaik di dalam hidup mereka di selanjutnya. Kami pertaruhkan mereka kepadamu karena Kau yang tahu persis, Kau yang dapat memenuhi segala kebutuhan anak-anakmu ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah, yang sedang sekolah melalui online, sedang kuliah melalui online, bahkan ada teman-teman, ada anak-anak kami juga yang diwisuda secara online. Itu memang tidak seperti yang diharapkan, tapi kejadian-kejadian yang kami alami, situasi yang kami alami saat ini mengharuskan cara-cara itu ditempuh. Itu sebab sekali lagi berikan kepada hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka bisa memberikan yang terbaik, bisa menjadi penolong bagi masyarakat Indonesia pada keseluruhannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang ingin kami doakan, tapi satu hal yang kami tahu, sebelum kami mengucapkannya, Tuhan sudah membuka jalan, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Kalau sampai saat ini kami masih tetap berdiri di hadapan Tuhan, itu menunjukkan bahwa kami dianugerah oleh Tuhan kehidupan. Itu sebabnya kami pertaruhkan hidup kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Jadikan kami bijaksana, jadikan kami dapat mengerti bahwa kami mendapat tugas dari Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan yang sudah memanggil kami keluar dari kegelapan menuju pada terang Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, syafaat kami kepada-Mu ya Tuhan, yang kami panjatkan tidak dengan nama lain, melainkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Saudara-saudaraku, kita sudah sampai di akhir penghujung ibadah ini. Terimalah berkat yang Tuhan berikan kepada saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam berkat nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Haleluya. Amin.